Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang aku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap untuk beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Oke, Jadi Barang. jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. yes guys. Jadi guys, terima kasih kepada kalian juga yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita. Sikat terus. Yes, untuk kali ini kita bakal bereaksi apa Pakcik? Untuk hari ini kita pengen melihat kepada ada dua topik lah yang hangat diperkatakan, yaitu obat-obatan di Malaysia lebih rendah berbanding Indonesia, dan juga berkenaan fakta negara Malaysia netizen Indonesia tutup mata juga. Ini maksudnya, ini sebenarnya maksudnya itu orang Indonesia ini bilang ini fakta yang orang Indonesia tutup mata tentang Malaysia lah, ya. Betul. Oh, oke. Menarik Jadi topiknya, guys. ya karena ini daripada orang Indonesia sendiri, jadi kita pengen dengerin juga. Dan juga ya sila berikan pendapat kalian di ruangan komentar selepas kalian habis melihat video ini dahulu guys ya. Jangan terus-terus kalian hujat atau apa. Kita harus lihat dan nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya guys ya. Itu yang paling penting supaya kita itu sama-sama belajar edukasi dan juga ya jangan gaduh-gaduh gitu ya. Kita harus sama-sama memberikan solusi di ruangan komentar. Jadi guys nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Yang penting sekali kalian bisa follow channelnya Bedah yang asli karena mereka mensajikan pelbagai konten-konten yang menarik. Mari kita lihat. Harga obat dekat Indonesia lebih mahal 5 kali lipat daripada Malaysia. Jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak daripada perempuan di Indonesia. Kalau macam tuh, bagus kita kolaborasi sama negara Rusia aja tak? Ngapa Mirul? Karena negara Rusia penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi pemerintah bebaskan cukai alat kesihatan tu masuk ke Indonesia. Sedangkan alat kesehatannya ini dibuat dekat dalam negeri. Bahan baku alat kesehatan yang diimpor tu aja kena pajak 15% beda. Di tahun 2022, BPS mencatat ada 139 juta penduduk laki-laki di Indonesia. 139 juta. Kalau perempuan dia berapa pula je? Perempuan dia pula ada 136 juta jiwa. 139 juta penduduk perempuan yang ada dekat Indonesia, tak ada satu pun yang berjodoh sama aku. Di satu sisi, pemerintah gitu ya. ni nak industri kesihatan ni jadi di dalam negeri. Tapi sokongan insentif dia tak ada. Gara-gara kau bercakap macam itulah beda. Kita bertiga ni semua ni dituduh macam orang Malaysia. Kenapa harga obat Begitu ya. Wah. Tapi begitulah kalau di Malaysia itu punya sistem seperti hospital government, hospital kerajaan dan juga hospital swasta. Di mana hospital kerajaan ini diberikan subsidi setiap obat-obatan basic lah. Basic obat-obatan seperti kalau demam gitu, jadi paracetamol apa semua itu berharga RM1 aja. Maksudnya kerajaan udah bayarkan kita separuh ya. Yes, Dan juga bukan saja itu, minyak juga kita ada subsidinya juga ya. Tetapi kalau soal bicara tentang minyak itu ada beberapa yang sudah ditarik subsidinya juga gitulah. Tetapi ada juga lah coba untuk diimbangi balik dalam ekonomi inflasi ini guys. Tetapi yang paling penting ialah berkenaan dengan obat-obatan itu. Sebagai contohnya kalau di India itu kalau contoh kita selepas saja bertemu dengan dokter tidak akan memberikan kita obat, tetapi dia akan memberikan kita prescription, yaitu obat apa yang kita patut beli. Dari sana kita perlu pergi ke toko farmasi ataupun apa kalau di Indonesia ni farmasi dipanggil Toko obat dia apotek kah gitu ya. Tak tahu. Toko-toko penjualan obat untuk membeli obat yang telah disenaraikan oleh dokter, karena dokter hanya memeriksa pesakit aja, tidak menjual sembarang obat-obatan. Gitu. Tapi kalau di Malaysia itu dokter itu periksa dan juga obat. Periksa dan juga menjual obat kepada pesakit. Jadi obatnya bisa menjadi murah ataupun mahal, tergantung kepada hospital yang kita
pergi juga Ya, hospital rumah swasta sakit gitu. ataupun rumah sakit kerajaan. Gitu. Mari kita lanjutkan Fakta dengan negara ini. Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu, Cep, pungli itu apa? Ya. Pungutan liar. Lowongan kerja Bukan ditempel liar. di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya tuh lah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor kat Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, C. KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ini ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, Oh, kantor itu polisi nggak pun semua ya? gedung dia bagus-bagus, Iya, Pak Yu, padahal betul. dekat kampung. Nah, tapi ada juga fakta yang benar, ada juga fakta yang masih lagi Samar-samar gitu ya. samar-samar gitu lah. Ya, Lagi-lagi ada- bagian sawit, guys. Nggak semua lah guys ya, nggak semua. Betul. Lagi-lagi macam sistem Malaysia ini mempunyai macam EPF KWSP lah bagi pekerja-pekerja siapapun yang bekerja perlu wajib ada KWSP untuk inilah untuk kantor-kantor, untuk yang membuka syarikat sendiri juga. Daripada situ pungutan setiap gaji itu dalam 10 hingga 11% begitulah. Iya, Untuk dijadikan sebagai hadiah hari tua lah. Gitu. Iya gitu. Nah, tapi yang dari segi apa tadi ya, kayak WSP ya tadi buka hari libur tuh guys ya, hari Minggu ya. Sebenarnya di Malaysia itu ada beberapa provinsi lah ya, ataupun negeri-negeri yang ada di Malaysia itu yang bukan liburnya itu hari Minggu dan hari Sabtu ya, tapi liburnya itu hari Jumat dan juga hari Sabtu. Ya, maksudnya ada beberapa negeri yang menggunakan sistem liburan pada hari Sabtu dan Ahad. Ada juga negeri yang menggunakan sistem libur pada hari Jumat dan juga Sabtu. Nah, jadi Beda-beda minggu tempat, guys. ya, jadi mungkin itu yang dikatakannya tentang Aha. buka pada hari Minggu itu ya. Yes. Dan juga ada lagi yang diperkenalkan sistem yaitu central, yaitu yang sebagai pusat segala tempat untuk pengurusan kerajaan, UTC. yaitu UTC. UTC maksudnya Apa nama UTC ya? UTC. Nggak tahu juga. Nggak tahu, tapi UTC lah guys ya, tempat yang dimana satu kantor itu semuanya ada di dalam. Yes, maksudnya pemprosesan segala hal tentang kita punya diri ke apa semua itu Ya, semuanya melalui UTC aja gitu. Ya gitu, ada tempatnya gitu. Betul. Tapi tempatku nggak ada UTC Beci. Ya nggak ada. ada. Nah sepatutnya, tapi itulah permasalahan yang Ah. tapi itu nggak apa-apa lah guys ya. Jadi maksudnya di situ fakta itu nggak semua ada, nggak semua tempat ada gitu. Dan juga yang tentang asfalt tadi, yang tentang apa penggunaan jalan raya ya untuk kawasan-kawasan perkebunan, kelapa sawit itu sebenarnya ada beberapa kawasan aja yang ada asfalt, tetapi ada beberapa kawasan desa apa semua itu masih nggak ada, guys. Nggak ada, tempat aku yang nggak ada guys ya. Kalau kawasan pedalaman Sabah, Sarawak masih lagi Kurang lah ya. kurang asfaltnya lagi. Tapi kalau dari segi yang tol tadi ya, kita nggak menafikan memang benar ya, setiap perayaan itu free ya. Dan juga Gratis, guys. Ya nggak ada tukang parkir ya, benar ya. Dan juga ya Sistem menggunakan otomatis itu ya benar ya. Yang Sebenarnya itu- sistem otomatis itu pun baru saja, guys. Baru saja diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2022 hingga 2024 ini bagi menyelesaikan masalah apa? Dipanggil macet di dalam kalau pengen masuk mall juga, masuk situ sini gitu, guys. Jadi, guys, Cashless. Ya cashless. Yang ini Gitu. kita nggak perlu bahas panjang ya, karena bagi aku apa yang fakta yang mereka keluar ini kan pendapat masing-masing, dan juga ini adalah pandangan orang Indonesia yang ambil tahu ya tentang sistem di Malaysia ya. Jadi Tapi juga aku ada satu cerita juga, guys. Disebabkan aku kalau kerja waktu di KL dulu biasa menggunakan motosikal, kan motosikal, lepas tu lewat tolnya itu di sebelah disebabkan gratis kan. Malaysia ada macam tol untuk mobil dan nggak perlu masuk untuk motosikal hanya gratis. Tetapi waktu itu sewaktu aku menggunakan mobil dengan kelajuan yang tinggi banget, guys, aku lewat
melalui jalan motosikal itu, guys. Wah. Guys, dia udah ini harus kita beritahu kepada berwajib nih guys ya. Karena dia udah ngaku di sini. Enggak. Bayangkan guys, jalan tolnya gitu sempit untuk motosikal, tapi bisa untuk jalan menggunakan mobil guys. Dengan Gimana? sepantas kilat aku jalan gitu aja guys di kawasan Pucung ya, Pucung Oh. Selangor. Jadi Kenapa aku kayak macam- gitu? sebabnya mindset aku guys, mindset aku kalau waktu kerja Pakai itu motor masih. udah biasa pakai motor. Oh. Jadi waktu itu aku liburan sama istriku apa semua anak lah. Jadi waktu itu aku menggunakan mobil, langsung pikiranku masuk melalui jalan motosikal. Oh, jadi Tapi maksudnya nasib sekarang- mobilnya lepas gitu aja guys. Ya, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kalau kita menggunakan kembali guys ya, kita tetap kena bayar guys ya. Benar. Jadi guys ya, itu antara beberapa pengalaman dan juga apa yang mereka bilang ini guys, yang kita ada yang kita nafikan, ada yang enggak juga ya. Masing-masing punya pendapat lah. Jadi kalau kita tersalah kata, tersilap bicara juga ya, kita minta maaf. Tapi dalam masa yang sama kalian bisa berikan kita pendapat, komentar ya. Sebenarnya di Indonesia itu gimana harga obatnya ya, kenapa mereka bilang kayak gini guys ya. Dari segi luang kerja itu tadi nggak ada potongan KWSP kah Indonesia, kita nggak tahu juga ya. Mungkin ada, kita nggak tahu guys ya, tapi di sinilah kita sama-sama ya menulis supaya kita juga tahu ya. Ya, Apa berkenaan kelebihan dengan potongan bekerja? tadi. Ya, kita ingin tahu apa kelebihan kalau bekerja di Indonesia itu. Ya. Yes, Gitu. betul. Tapi sebenarnya berkenaan dengan KWSP tadi, potongan gaji itu bukan semua company pun memakainya, karena ada juga yang mengambil kesempatan juga untuk mengambil itu- keuntungan kepada tapi itu kebajikan bisa untuk dilapor. diri sendiri. Bisa dilapor. Betul, bisa dilapor. Karena kita ada satu jabatan, itu jabatan buruh ya. Yang Jabatan kita buruh. laporin jika ada orang yang mengkhianati pekerja ya, kita bisa lapor kepada mereka untuk diambil tindakan. Betul. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Itu saya pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi video untuk Sebarang. reaksi, just comment down below untuk kita reaksi. Jadi Sebarang itu saja aja, pada ya. kami berdua guys. Iya Jadi benar. kalau kalian ada sebarang video lagi untuk kita reaksi ya, just comment down below. Jadi itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.